pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, alhamdulillah sehat semua ya? Ya. Nah, sehat semua, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, agar pelajaran kita berjalan dengan baik, lancar, dan ilmu yang kita terima bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Elo, sebagai ketua kelas, tolong dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selamat pagi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Erna mau mengecek dulu kebersihan kelas. Tolong dicek di bawah meja kalian, di bawah kursi dan di laci, apakah ada sampah atau tidak. Nanti kalau misalnya ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Nggak ada ya. Nah, terima kasih untuk petugas piket pada hari Sabtu. Kita beri tepuk tangan untuk petugas piket hari Sabtu karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Anak-anak, sekarang Bu Erna mau bertanya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Sekretarisnya siapa? Nah, siapa yang tidak masuk, Luna? Jeffrey, Rian, sama Najwa. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Kita doakan teman yang tidak masuk segera sembuh. Sekarang disiapkan buku-bukunya. Buku paket, LKS, buku tulis, dan juga alat-alat tulisnya. Ballpoint, kalau punya Tipex ya disiapkan biar nanti kalau mencatat siap, tidak harus meminjam antar teman. Bagaimana anak-anak, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, semangat ya. Nah, meskipun mendung, tapi kita harus semangat, tidak boleh ngantuk kalau diajar ya. Sekarang, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional kita yang akan dipimpin oleh Vika. Vika tolong jadi maju ke depan jadi dirijen ya. Yang lain tolong berdiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala menghormati puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan
berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Nah, terima kasih Rika. Silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum Bu Erna menyampaikan materi hari ini, Bu Erna mau mengingatkan kembali materi yang telah kalian terima minggu lalu, yaitu bab 1 mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Ya, pinter. Sekarang Bu Erna cek kalian masih ingat atau enggak? Coba Dani, Bu Erna tanya, Pancasila itu ada berapa silanya Dani? Ya, ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan sila 1 sampai sila 5? Tunjuk jari. Ya, Maya. Sila 1 apa bunyinya, Maya? Nah, kemudian sila 2. Nah, pintar. Sila 3. Nah, sila keempat. Nah, sila kelima. Nah, tepuk tangan untuk Maya, pintar sekali ya Maya ya. Pintar sekali. Nah, Bu Erna mau ngecek lagi sama Maya. Pancasila kan ada sila-silanya ya. Nah, sila-sila dari Pancasila itu digali dari dan diambil dari mana Maya? Nah, pinter. Kebudayaan, kepribadian, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila itu hanya ada satu di dunia ini, di Indonesia saja. Di Malaysia Bu, nggak ada di Malaysia Pancasila. Makanya itu pelajaran PPKN hanya ada di Indonesia. Nah, karena nilai-nilai Pancasila berasal dari adat istiadat, ya, maka di suatu daerah itu adat istiadatnya itu berbeda-beda. Nah, adat istiadat itu apa Bu? Tradisi ya, kebiasaan. Nah, misalnya di sini di Kuawur, meskipun sama-sama Pati, Kuawur sama tempatnya Bu Erna juga beda. Kalau Bu Erna kan dataran rendah dekat pantai. Kalau Kuawur di gunung. Jadi adatnya beda. Contohnya apa Bu? Kayak sedekah bumi, kayak gitu ya. Nah, itu beda. Nah, tapi ada yang sama, mungkin dari daerah Kuawur dan di tempatnya Bu Erna. Nah, adat istiadat itu agar berjalan dengan baik, agar kehidupan di masyarakat itu berjalan dengan tertib, nah, maka di suatu tempat itu harus ada norma. Ya anak-anak ya. Nah, norma di masyarakat itu berbeda-beda. Normanya itu sama, maaf Bu Erna keliru. Normanya itu sama. Yang berbeda-beda itu adat istiadatnya. Nah, coba Bu Erna mau ngecek, tanya satu orang. Tanya sama Nurul. Nurul, bagaimana seandainya di suatu tempat itu tidak ada norma? Kehidupannya itu bagaimana Nurul? Gimana sih banter Nurul? Tidak aman dan damai. Ya, kehidupannya itu tidak harmonis. Ya, kan orang tidak ada norma-norma sakar PDW. Nek ada anak misalnya, kalau mau jalan, kalau nggak ada norma ya, orang anak wong mantu ya diterak-terak, nggak ada amit-amit. Seperti itu boleh apa enggak? Nah, nggak boleh. Jadi kalian kalau naik motor atau jalan, kalau ada yang orang tua ya, nyuwun sewu, badhe lewat kayak gitu ya. Apa diklakson aja angger malah anak wong lagi jagongan mbok banterno motore. Ya, itu nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan adat istiadat kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia orangnya kan terkenal apa? Ramah tamah. Nah, jadi ya harus ramah tamah, tidak boleh apa Cah? Berlaku yang tidak sopan. Nah, kemudian lagi ya, kalau kita melaksanakan norma-norma, nah, itu untuk apa Bu? Agar hak dan kewajiban kalian di masyarakat itu berjalan dengan seimbang. Coba Bu Erna cek sama Alia. Alia, kamu yang menurut kamu apakah yang harus didahulukan? Hak atau kewajiban terlebih dahulu? Ya, kewajiban. Kewajibannya apa sebagai pelajar kamu Alia?
Ya, pintar winata belajar. Nah, kalau ingin mendapatkan baik, hak kamu kan mendapat nilai yang bagus ya. Nah, kewajibannya apa? Harus belajar. Kalau tidak belajar, Bu, ya rantok nilai sing apik. Makanya itu harus melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan apa? Hak. Nah, sekarang Bu Erna akan ya berhubung pengertian nanti norma dan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dijelaskan Bu Erna lagi ya, kalian akan Bu Erna bagi ya nanti menjadi 4 kelompok. Nah, sebelumnya kalian pelajari dulu ini. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini apa? Kelihatan belum di sini? Nah, menganalisis konstitusi. Nah, konstitusi di Indonesia kan UUD 45 ya. Dan norma yang berlaku serta menjelaskan hak dan kewajibannya dalam kehidupan apa anak-anak? Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat global. Pinter. Kemudian yang kedua, nah tujuannya peserta didik apa? Biar kamu itu mampu menganalisis aturan dan norma dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakat. Karena kalian kan hidupnya di masyarakat, ya. Habis ini kan pulang, nah kan pulang kan di masyarakat lagi. Kalau sekolah hanya pagi, kalau di masyarakat setiap. Nah, sekarang Bu Erna bagi kelompok. Kemarin sudah Bu Erna share di grup kelas kelompok-kelompoknya nggih. Nah, sekarang gabung dengan kelompoknya masing-masing. Tas dan bukunya di bawah. Kelompok 1 di depan sini, ya. Kelompok 2 di belakang kelompok 1. Kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di sebelahnya kelompok 3 dan kelompok 5 di depan sini. Bu Erna kasih waktu 2 menit untuk menata meja dan kursinya. Kursinya sini. Yang kursinya sini. Ajenar ini. Kursimu sini aja. Ayo sini kursinya. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 sana, salah kelompok. Pindah sana. Udah? Iam tolong duduknya di sini, Iam. Ini digeser ke sini ya. Aldi juga di sini duduknya. Digeser mejanya. Aldi duduknya di sebelah Iam ya, Aldi. Duduknya situ sebelah Iam. Itu, nah. Sebelah situ dekatnya Iam. Nanti biar kalau diskusi enak. Udah. Nah, sekarang kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, anak-anak coba dikeluarkan ya atau dibuka lagi buku paketnya dan LKS-nya bab 2. Norma dan undang-undang dasar. Bab 2 dibuka ya anak-anak. LKS bab 2 dibuka ya. Halaman 23, 24 dibuka ya. Yang buku, yang LKS-nya dibuka. Halaman 23 dan 24. Norma
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah anak-anak? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Dibuka buku tulisnya dan bolpennya disiapkan. Nanti kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa mencatat. Yang Bu Wirna jelaskan. Udah siap ya? Bu Wirna jelaskan ya. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai pengertian norma. Nah, pengertian norma itu ya, ada beberapa ahli yang sudah mengeluarkan pengertiannya. Yang pertama menurut ini siapa namanya, Cah? John J. Masionis. Ya, norma memiliki pengertian apa? Dibaca sama-sama. Aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus apa, anak-anak? Nah, dipatuhi. Keberadaan norma adalah sebagai pedoman perilaku. Kemudian, menurut Robert M.Y. Lawang, norma merupakan apa, Cah? Sebuah pedoman baik dan buruk, sebuah perilaku yang dijalankan lewat aturan apa? Yang telah dibuat seseorang, bisa mengukur perilaku yang apa? Dilakukan. Nah, dilakukannya. Kemudian ada lagi. Nah, ini ada ahli lagi, namanya Utrecht. Nah, norma adalah ini ya, pedoman hidup yang berupa apa, Cah? Peraturan-peraturan yang telah apa? Disepakati oleh seluruh masyarakat, sehingga siapa saja yang melanggarnya berurusan dengan hukum. Intinya peraturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Kemudian ini menurut Surjono Sukanto, norma adalah suatu perangkat apa, anak-anak? Agar hubungan antar masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak ya, norma adalah apa, Cah? Petunjuk, tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan apa? Nah, sehari-hari berdasarkan suatu motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi itu apa, anak-anak? Nah, hukuman yang akan diterima. Nah, sekarang Bu Erna cek lagi, masih ingat apa enggak? Siapa yang masih ingat? Di SD pernah ya? Nah, SD kelas 5 atau kelas 6 kemarin sudah diajari norma. Norma itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ya, Nurul. Ya, apa saja? Ya. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Nurul ya. Nah, Nurul pintar kok, dikasih hadiah Bu Erna nanti. Nah, norma itu fungsinya anak-anak. Ini ya fungsinya ya. Untuk menciptakan, yang pertama ya, untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman, dan tentram. Ya. Yang kedua, memberikan apa? Petunjuk, pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Kemudian yang ketiga apa, anak-anak? Kemudian apa lagi? Nah, pinter. Siapa yang belum paham sampai sini? Udah ya? Nah, Bu Erna lanjutkan lagi. Nah, yang pertama tadi kan norma agama. Nah, norma agama itu apa, Bu? Bersumber pada ajaran agama, yaitu kitab suci. Ini contohnya norma agama. Orang lagi apa ini? Nah, sholat atau beribadah. Nah, kemudian ini, kalau melanggar norma agama, sanksinya mendapatkan dosa nanti di akhirat. Jadi norma agama itu sanksinya tidak tegas, yang tegas sama hukum tak ya. Kemudian yang kedua, norma apa ini? Kesopanan. Nah, kesopanan itu berasal dari mana? Tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, berasal dari tata krama di masyarakat. Tata krama itu ini ya, nek ameh lewat, mau lewat amit-amit. Sapa nek ameh lewat ora amit-amit, ana apa ora bocah kelas 7 ini?
Nah, pinter-pinter kelas 7 ya, diling-iling ya. Duwi ya. Elo barang kalau lewat ya amit, nah ya, aja diterak. Kemudian yang Bu Erna prihatin kalau di sini tuh apa? Meludah sembarang tempat itu nggak boleh, ya. Itu juga melanggar norma kesopanan itu. Nah, sanksinya ini kalau melanggar norma kesopanan, yang pertama apa? Dikucilkan. Misalnya temanmu ada yang suka mencuri, kan nggak punya teman ya, dikucilkan ya. Nah, kemudian apa? Malu, kan disorai biasanya. Nah, mendapat malu. Nah, kemudian yang ketiga ini norma apa? Nah, kesusilaan itu berasal dari hati nuranimu. Contoh iki ya. Misalnya Winata ulangan. Nah, mau nyontek, hatinya mesti ada dua. Nah, ojo nyontek dosa. Nah, itu hati kecilnya gitu. Gak apa-apa sekali-kali, yang satunya gitu. Nah, kamu berbohong, mesti hatinya kan nggak tenang ya. Nah, jadi sanksi norma kesusilaan itu apa? Nah, merasa bersalah dan menyesal. Menyesal ya, jane aku ora nyontek ya, aku ora dihukum. Nah, itu namanya menyesal. Kemudian, nah, yang keempat, norma apa ini? Nah, norma hukum. Norma hukum ini bersumber dari pemerintah atau negara. Jadi sanksinya tegas. Kalau melanggar, ya hukumannya itu langsung. Ini ada dua, bisa denda dan penjara. Kalau denda itu misalnya apa Bu? Melanggar peraturan lalu lintas, ya didenda. Nah penjara Bu, kalau penjara kalau melakukan perbuatan apa? Kriminal. Oh, Nurul pinter. Kemudian, nah, hak dan kewajiban. Kenapa kok ada hubungannya norma dengan hak dan kewajiban? Karena apa? Setiap hari kan kamu harus melaksanakan dua hal ya, hak dan kewajiban. Nah, ini pengertiannya. Hak itu suatu hal yang benar, ya, milik kita, kepunyaan kita untuk berbuat sesuatu. Hak kita ditentukan oleh undang-undang. Contoh, hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, mulanya kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selain hak, ya, kamu juga harus melaksanakan kewajiban ini. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, contohnya apa Bu? Ya sekolah. Kamu kan mendapat hak untuk apa? Mendapatkan pendidikan. Nah, kalau sudah mendapatkan pendidikan, kewajibanmu harus sekolah. Sekolah yang rajin, ojo Senin sekolah, Selasa bolos. Nah, berarti kamu tidak melaksanakan kewajiban dengan baik seperti itu. Nah, ini kan ada ya gambarnya ya. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang, nggak boleh jomplang. Nah, kalau jomplang bagaimana? Kalau jomplang ya kehidupannya nanti tidak tertib, melanggar HAM atau melanggar hak orang lain. Kemudian, ya, norma yang paling tegas sanksinya tadi norma apa, Cah? Nah, hukum, pinter-pinter kelas 7 kok. Nah, norma hukum itu, ya, nah, kan berdasarkan undang-undang. Lah, undang-undang yang tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar, apa, Cah? Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sumber hukum tertulis yang tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, ini Bu Erna ada beberapa contoh ya anak-anak ya. Contoh gambar yang berhubungan dengan pelanggaran norma-norma. Siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Ya apa Tiara? Nah, pembulian, tepuk tangan untuk Tiara. Nah, pembulian. Di sekolah nggak boleh ya membuli. Nah, kira-kira Winata, kalau membuli teman itu boleh apa enggak Winata? Tidak boleh. Siapa yang tahu lagi? Membuli teman itu contohnya apa sih? Siapa yang tahu? Mengejek teman. Ya contohnya bocah lemu. Cah kok gendut? Nah, itu nggak boleh. Yang dibully kan langsung tidak percaya diri ya. Nah, terus apa lagi pembulian? Contohnya lagi selain mengejek.
Ya, mengucilkan. Saya tidak mau berteman gara-gara kamu anaknya siapa kayak gitu. Itu namanya membuli. Nggak boleh ya. Nah, ini yang paling Bu Wirna miris yang baru kasus ini baru viral baru-baru ini. Ini kasus apa? Apa Dani? Ya, pelecehan seksual di sekolah banyak ya. Contoh, ada anak perempuan berjalan, anak laki-laki menyentuh bokongnya. Ngono iku pelecehan, nggak boleh ya. Pelecehan kecil-kecilan lama-lama jadi besar. Terus apa lagi? Menyentuh pipi temannya perempuan nggak boleh itu. Itu namanya pelecehan ya. Terus nah anu ada ya, olahraga. Nah, sebelah perkelompokan bicara perempuan diganggu nggak boleh. Kemudian lagi iki kan nyingkapi rok ya. Nah, anu kan anak lanang sing usil ya. Senengane nek roke kancane dimendhuwurno. Lah ini namanya juga pelecehan nggak boleh. Kira-kira di sini ada apa enggak? Nah, enggak ada. Jangan ditiru ya. Nah, kemudian ini apa? Gambaran ketiga. Korupsi. Korupsi itu bagaimana? Piye sih, Cah? Siapa yang tahu? Korupsi itu bagaimana? Mengambil atau menggunakan uang yang tidak, ya uang rakyat boleh, di rumah juga korupsi kok kadang-kadang kok. Contoh kecil ya, nanti ada Bu Wirna setel kasusnya ya. Nah, korupsi misalnya bayar LKS 10.000, kamu bilang 15.000. Kira-kira korupsi apa enggak gitu? Nah, itu korupsi kecil-kecilan. Kalau dibiarkan nanti lama-lama menjadi besar. Kira-kira boleh apa enggak gitu? Nah, tidak boleh, jangan dilakukan. Enggak boleh ya. Anak-anak, sekarang Bu Wirna akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tolong ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 1. Langsung kelompok 2 ke depan. Kelompok 3, 4 dan 5. Coba dibaca petunjuknya yang keras. Dani. Yang keras. Kedengaran apa enggak? Wes. Kemudian ya, anak-anak, sekarang Windy, itu ada berapa kasus yang kalian yang Bu Wirna suruh pilih di situ? Dicoba dilihat LKPD-nya. Ada 4 ya. Nah, ini perwakilan setiap kelompok maju. Bu Wirna kasih ini ya, kertas untuk memilih. Ayo langsung, setiap kelompok maju ke depan 1 orang. Dipilih nanti yang dibaca, nanti dilingkari di situ. Ayo. Kelompok 1, kelompok 5, dipilih 1, langsung diambil. Udah. Sekarang dibuka kertasnya. Dani, coba dibaca kasus apa? Pribadi jujur anti korupsi. Nah, berarti di situ dilingkari. Pribadi jujur anti korupsi dilingkari. Kelompok 2 dapatnya apa? Nah, itu dilingkari. Yang dilingkari di LKPD ya. Nah, pintar. Kelompok 3 dapat apa? Nah, itu dilingkari. Kemudian kelompok 4 dapat apa?
Nah, dilingkari lagi. Dapat apa? Stop kekerasan seksual. Ya, dilingkari. Udah, pintar. Nah, sekarang disimak sesuai dengan topiknya masing-masing. Yang lain juga ikut menyimak karena nanti kita diskusi, ya. Temannya di depan, yang lain ikut menanggapi. Sekarang ini disimak. Yang poin-poin yang penting tolong dicatat. Ayo, dudukmu situ biar kelihatan. Ayo, ini aja, gampang. Maju aja. Setiap tindakan berupa fisik maupun non fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan orang. Tahukah kamu ada 46.618 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag #bersama di media sosialmu. Jika sejak ini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menerapkan nilai karakter profil pelajar Pancasila, mari kita bersama-sama menjadi mana sekolah dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Nah, ini untuk kasus stop kekerasan seksual. Kemudian, nah, ini untuk kasus yang kedua ya, pribadi jujur anti korupsi. Coba disimak, dicatat poin-poin yang penting. Tika, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya Dik, Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Bu, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku habis sedikit, mungkin nggak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjanya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak mama memang hebat. Selalu siap membantu mama kapanpun. Iya, Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah nggak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik.
memaafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Kemudian untuk kasus yang ketiga, coba dicermati, dicatat hal yang penting. Sama-sama, lagi main Instagram pasti ya. Udah kelar belum tugas-tugasnya? Udah dong, Kak. Makanya aku baru belajar laptop sekarang. Oh, itu teman kamu si Tasya yang waktu itu pernah main sini kan? Makin cantik ya dia. Ya, Kak. Kok aku masih ingat sih? Aku lagi lihat fotonya di Instagram banyak banget sih sama temen-temen. Oh, foto apa emangnya? Pagi-pagi ini Tasya waktu di foto pakai baju olahraga. Katanya dia bisa olahraga pagi. Ya ampun, terus gimana tuh si Tasya baca komen-komen kayak gini? Nggak tahu deh, aku kan belum chat sama dia. Ih, emang kenapa komen-komennya, Kak? Kamu tahu gak? Ini sebetulnya sudah masuk bullying loh, Dis. Hah? Masa sih, Kak? Kan cuma komen doang di IG. Nah, kamu baru tahu nih, yang namanya bullying atau perundungan itu gak cuma berbentuk fisik. Perundungan atau bullying adalah tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korbannya terluka, trauma, dan lainnya. Perundungan itu ada dua jenis. Yang pertama bersifat fisik seperti pemukulan, yang kedua bersifat psikis, misalnya merendahkan dan mempermalukan. Yang ketiga bersifat seksual, misalnya menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan bergaul seksual untuk mengintimidasi orang lain. Yang keempat adalah perundungan yang dilakukan melalui jaringan internet dan media sosial atau biasa disebut cyberbullying. Apapun bentuknya, semua tindakan bullying bisa bikin korban menjadi terluka, baik fisik maupun trauma psikis yang bisa bikin korban jadi depresi. Nah, kasus yang dialami Tasya ini bisa dilakukan sebagai cyberbullying. Soalnya perundungan itu bisa bikin Tasya trauma. Yang percaya diri akan sampai depresi loh. Ya ampun, Kak. Aku baru tahu kalau sampai segitunya, Kak. Terus nanti gimana? Buat Tasya ya, Kak? Ya, yang pertama kamu jangan ikut komen kayak gitu. Kedua, kamu bisa cari admin atau customer yang mereka bahwa komen-komen mereka itu menyakitkan dan bisa melukai Tasya. Oh, gitu, Kak. Terus WA udah komen itu ya? Biar mereka tahu kalau yang mereka lakukan itu bullying. Mudah-mudahan mereka mau hapus komen itu juga ya. Nah, betul itu. Sebaiknya mereka menghapus komen itu dan ganti sama komen-komen yang positif buat Tasya. Ingat, Nis, lain kali kalau kamu kebetulan melihat kasus bullying atau mengalami orang dibully, kamu juga bisa bantu dengan cara melaporkan guru, orang tua, atau aparat kepolisian supaya kasus itu masih ditangani. Dan jangan sampai takut untuk membela teman yang dibully. Kalau kejadian itu terjadi sama kamu, pasti kamu juga ngelakuin orang lain untuk membela kamu kan? Ya sih, Kak. Bang, mulai sekarang aku pasti membela teman-teman yang kena bullying. Aku lihat deh, teman-teman sudah menghapus komen tadi dan ganti sama komen-komen yang positif nih. Nah, itu kan enak bacanya. Satu lagi nggih.
Ini dicatat yang penting. Stop bullying, stop kekerasan di sekolah. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai 14% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti menemukan kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara emosional, dan ekonomi. Sebagai contoh, bila ada yang terjadi kepada kesan, biasanya orang di sekitar yang akan mencintai dan perkataannya di daerah. Kebetulan mereka yang merasa asing bisa membuat si hancur menjadi terlucu. Biasanya, mereka yang mempunyai rasa berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media interaktif, inspirasi, media sosial. Tahukah kamu, pada fakta yang terjadi itu, bagi yang melihat tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa malu dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi berupa dari orang tua, yang wajib, atau dipersingkatkan. Bisa sampai akhirnya penjara. Sebagai korban, akan terdampak seperti sering absen berbolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat pada luka dan luka, atau yang lebih parah, bunuh diri. Kamu siap menerima seperti apapun itu, karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, udah ya, sudah Bu Werna perlihatkan kasus-kasusnya ya lewat video pembelajaran tadi. Kemudian LKPD-nya dibaca. Yang pertama itu apa? Menulis identitas kelompok. Ditulis dulu. Kelompoknya masing-masing. Tulis yang tulisannya bagus, kira-kira siapa? Ya, kemudian bawahnya ditulis semua nama kelompoknya. Nama kelompokmu siapa saja ditulis. Ya. Identitasnya ditulis dulu ya. Misalnya kelompok 1, kelas 7 gitu. Bawahnya baru ditulis apa? Nama-nama. Gimana? Identitas itu nama kelompokmu, kelompok berapa? Nah, tulis. Pinter nih, nggak bisa tanya. Ini loh, ditulis ini loh, ya. Nah, ini identitas kelas. Ditulis kelas 7 kelompok berapa. Nama anggota tulis semua sini. Sudah paham belum? Kalau sudah identitas ya, tadi topiknya kan sudah Bu Werna suruh ngambil kertas ya. Nah ini dilingkari.
Kamu tadi kertasmu dapat topek berapa? Misalnya topek 2 Bu, 2 dilingkari. Topek 1 Bu, topek 1 dilingkari. Paham belum? Nah, kemudian baca ini, petunjuk belajarnya apa? Ini ada 4 dibaca, biar kamu bisa mengerjakan. Kira-kira ini paham belum anak-anak? Paham ya? Nah, kemudian ya ini, ya langkah-langkah kerjanya ini langkah-langkahnya juga ada. Tadi kan sudah menonton 4 video ya. Nah, yang kedua mengamati tadi, terus mencatat. Nah, yang keempat nanti menjawab pertanyaan, terus didiskusikan, kemudian ditulis dan dipresentasikan ke depan. Halaman 2 LKPD-nya dibuka. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak, coba dari pertanyaan-pertanyaan itu mana yang belum paham? Anak-anak, Bu Erna kasih kesempatan untuk bertanya yang belum paham. Tadi nomor 1 apa? Poin-poin penting ya. Poin-poin penting itu tadi topik yang dibicarakan itu apa saja? Itu poin penting. Tadi sudah Bu Erna suruh mencatat ya. Kemudian yang kedua apa? Pertanyaannya. Akibatnya tadi apa? Ya, kan ada kasus ya. Nah, kasus tadi akibatnya apa sini? Akibat yang ditimbulkan itu apa? Ya. Kemudian ini kaitannya tadi, kasus-kasus tadi yang ada 4 yang Bu Erna suruh milih 1 itu ya. Lah kaitannya dengan norma-norma, misalnya melanggar norma apa? Ya. Paham atau belum ini? Siapa yang belum paham? Windy udah paham belum? Hah? Lumayan itu paham bener apa belum? Kok lumayan Bu? Kemudian halaman 3 itu ada lagi soal. Ini ya. Alternatif solusi. Alternatif solusi itu kalian mencari solusi atau jalan keluar terhadap kasus itu apa? Ya. Kemudian yang ini, sikap yang harus dilakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba Bu Erna tanya. Nurul, profil pelajar Pancasila itu tadi kan ada 6 ya Nurul ya. Nah, apa saja Nurul? Coba sebutkan. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Nurul? Nah, Alia apa saja? Terus? Ya, tepuk tangan tuh Alia, pinter Alia ya. Nah, kemudian nanti disimpulkan. Nah, ini kasus apa? Kesimpulannya melanggar norma ini, akibatnya apa? Jalan keluarnya atau solusinya apa? Itu kesimpulan, ya. Nah, sekarang anak-anak diskusi dengan kelompoknya. Kerjakan soal di LKPD. Bisa dicari di buku paket ya, bisa dicari di LKS atau catatan tadi, kalian tadi kan disuruh Bu Erna mencatat. Nah, sekarang didiskusikan ya. Berkebinekaan global itu artinya apa? Berkebinekaan global itu artinya itu kayak persatuan dengan sesama bangsa Indonesia, itu kebinekaan global. Jadi kamu dengan orang Sumatera tidak boleh membeda-bedakan. Kayak gitu, itu kebinekaan global. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kayak gitu ya, harus bersatu. Nah, sekarang dikerjakan, jawabannya nanti didiskusikan, misalnya nomor 1 kamu, nomor 2 Nando gitu, biar mudah ya. Ya, sekarang yang agak kurang paham boleh bertanya.
kamu juga ikut mencari. Jangan diam saja, ya. Mau kamu tidak catat apa ora di catatan Bu Erna? Ikut mikir. Ya tahu ya, kamu juga. Kamu juga ya, digoleki di buku. Ini didiskusikan, kamu nomor 1, nomor 2 siapa, ya. Nah, dicari, tadi gak ditulis ya meniko. Nah, dibagi jawabnya ya. Satu-satu, pinter. Sudah jawab belum? Belum. Nah, ya jawab. Ini diskusikan masing-masing jawabannya ya. Alternatif itu solusinya, jalan keluarnya tadi apa? Misalnya kamu kasus apa? Kamu kasus apa? Nah, korupsi tadi jalan keluarnya apa? Kira-kira benar korupsi itu bagaimana? Itu jalan keluarnya ya. Kira-kira orang yang mengalami seperti itu tuh yang dirasakan apa? Kamu bayangkan, ini kan memecahkan masalah kan gitu. Kalau dilecehkan itu kira-kira bagaimana? Malu, terus apa lagi? Dipikir, terutama perempuan ya, kira-kira di anak-anak piye. Nah, sekarang dianalisa satu-satu. Pintar-pintar. Siapa sih nggak ikut mikir no? Yang derek para, yang malu mikir para, ya derek mikir. Kalau gelem nyatet kok. Dikerjakan yang mudah-mudah dulu. Poin-poinnya tadi apa yang dibahas, tadi apa saja? Tadi yang dibahas itu tentang apa saja? Ditulis. Harus bekerja semua yang tidak mau mengeluarkan gagasannya nanti dikurangi Bu Erna nilainya. Ya, berarti kamu tadi tidak memperhatikan. Kalau dijelaskan harus diperhatikan. Apalagi ini menganalisis kasus. Poin-poinnya tadi yang dibahas apa saja? Ya dibahas seingatnya apa, ditulis tuh poin-poinnya. Ya ditulis itu, ayo. Kesimpulannya ya, misalnya korupsi itu kasus yang bagaimana, berakibat apa, terus solusi agar tidak terjadi korupsi itu bagaimana, itu jenenge kesimpulan ya. Tulis sekarang. Iya. Poin-poin penting tadi yang dibahas di sana itu tentang apa tadi? Tadi kasusnya apa? Ya, tadi yang di sana dibahas tentang apa? Kekerasan. Gambarnya emang membahas apa? Orang yang bagaimana tadi? Kan kayak korupsi, ya. Poin-poin pentingnya. Ya ditulis, ada seorang yang dilecehkan apa piye.
Di sekolah nggak boleh ini. Yang kamu ketahui dari video tadi itu apa? Ya, tadi kan udah ditayangkan. Nah, yang ditayangkan tadi itu poin-poinnya apa saja? Tadi menayangkan apa? Di sekolah ada kekerasan apa saja? Terus ada apa saja? Ditulis di sini. Ya, kayak misalnya bullying, ada bullying di sekolah. Nah, kasus itu. Terus ada apa lagi? Yang ditayangkan saja yang menurut kelompokmu. Kelompok lain nggak boleh ditulis. Ya. Makanya ini kan dianalisis per tugasnya, bukan tugas orang. Nah, jadi tadi apa saja yang ada? Akibat dari korupsi itu apa? Terus dikasih solusinya, ya? Menyesal nanti belum menyesal. Akibat kalau kamu korupsi ya menyesal, kan di rumah kan menyesal karena diberi amanah orang tua tidak jujur, ya boleh. Nah, kemudian solusinya apa? Solusi itu jalan keluar. Ya, ayo, mau ora lapo-lapo loh. Kamu ikut diskusi sama temanmu. Satu kelompok itu harus kompak, gak boleh anak 1, 2 mikir. Ada apa? Itu yang akibat yang ditimbulkan itu bukan pelaku tapi korban. Iya. Korbannya itu bagaimana? Kira-kira dibully itu ya dikucilkan apa piye gitu. Sekarang kamu membayangkan apabila kamu di posisi seperti itu tuh bagaimana? Tuh. Ya perasaan bagaimana? Itu maksudnya. Bagaimana? Yang kurang paham tugasnya ya boleh browsing di Google ya, boleh dikeluarkan HP-nya sekarang anak-anak. Nah, tapi kalau ada anak yang bermain game atau WA-an, TikTok-an dan lain-lain, Bu Erna sita HP-nya. Berarti kalian menyalahgunakan kepercayaan dari Bu Erna. Paham? Nah, sekarang yang belum lengkap LKPD-nya silakan dilengkapi. Belum, nanti. LKPD-nya dulu. LKPD-nya dulu dilengkapi. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai belum? Udah, pinter.
Kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Kelompok 5 juga sudah? Kalau sudah selesai, sekarang maju ke depan. Dipresentasikan masing-masing kelompok. Ada 2 materi yang sama. Yang stop bullying di sekolah siapa yang dapat? Kelompok 3 dan kelompok 4 maju bersama-sama. Ayo, maju ke depan semua. Bawa LKPD-nya nanti dibahas sama-sama. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, maju semua. Berjejer, urut, jejernya urut mau. Nggak ada yang di belakang, di depan semua, jejer-jejer. Biar tahu. Aldi, Elo, ke depan. Sini. Pegangan layar LCD sini. Nah, ayo. Ya, kamu di tengah, berdua. Kamu sini. Kak, sana. Dwi sana, lewat sana. Nah, sudah. Sekarang kelompok 3 dibaca, dikenalkan ke anggotanya. Ayo, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami, bilang gitu ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Nah, kenalkan dulu anggotanya, siapa saja. Ika di Sofia, Terus, Biru Sofa, kemudian, Kurniawan, Elo Elvando, kemudian, Sayang. nah, ayo jawaban nomor 1 bagaimana? Sebentar. Kalau ini kan soalnya sama, ada satu kelompok dibarengkan Bu Erna. Kemudian Windy, kenalkan kelompokmu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Kelompok 4, anggota kelompok yang Aden Fadli Irawan, Zainal Arif, Maya Artika Wadiani, Isyarul Amelia, dan saya Nubia Kiramudin. Nah, sekarang baca nomor 1, jawabanmu bagaimana? Jangan bercanda, mau aku nak bercanda. Poin-poin penting permasalahan dalam video. Pembulian atau bullying, akibat pembulian, akibat kekerasan di sekolah. Nah, coba kelompok 3 bagaimana? Poin-poinnya apa saja? Dengan cara manajernya. Kira-kira jawaban kelompok 3 dan 4 benar yang mana? Siapa yang tahu? Kalau kelompok 3 itu ada seorang anak diejek. Kalau kelompok 4 jawabannya apa tadi? Pembulian, akibat pembulian, dan akibat kekerasan di sekolah. Kira-kira yang mana? Hampir sama ya? Nah, cuman ya kelompok 3 kurang lengkap. Harusnya ada akibatnya ya. Akibatnya apa saja? Di video itu tadi ada anak dibully, kemudian dia lapor kepada ibunya apa enggak? Nah, lapor kepada gurunya enggak? Nah, yang membuli siapa tadi kan ada dijelaskan ya. Poin-poin penting itu harus ditulis semuanya. Yang dilihat apa? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dibaca kelompok 3. Apa yang ditimbulkan dalam video tersebut? Yang keras. Ketika sekolah. Dia merasa takut ketika sekolah. Kemudian kelompok 4 apa? Kurang percaya diri, depresi, dikucilkan teman. Nah, apa saja dibaca lagi? Merasa takut pergi ke sekolah, tidak percaya diri, bisa saja bunuh diri. Yang kamu apa? Kurang percaya diri,
Ya, sama jawabannya berarti memperhatikan semua. Sekarang pertanyaan selanjutnya dibaca dulu kelompok 4. Apa kaitan permasalahan dalam video tersebut dengan norma-norma di masyarakat? Norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma kesusilaan. Nah, kelompok 3 bagaimana? Ya. Sosial atau kesopanan karena perbuatan tersebut melanggar tata krama. Hanya 2, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan, kesusilaan. Kira-kira karena membuli anak itu perasaanmu bagaimana? Merasa bersalah apa enggak? Merasa bersalah. Berarti kurang dilengkapi ya. Sama norma kesusilaan. Sekarang pertanyaan selanjutnya dibaca dulu kelompok 3. Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam video. Melaporkan kepada guru, melaporkan kepada orang tua, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pintar. Yo, kamu. Tidak membuli satu sama lain. Masa ngono tok? Kalau ada pembulian sebaiknya bagaimana? Jawaban kelompok 3 atau 4 yang benar ini solusinya? Nah, melapor ya. Berarti Windy nanti kalau ada pembulian ya harus dilaporkan. Misalnya Bu, saya melihat ini dibully kayak gitu ya. Kemudian soal selanjutnya Windy. Sikap yang harus dilakukan sesuai peraturan Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Mandiri, bergotong royong, berbineka, Enggak apa-apa. bernalar kritis, kreatif. Ya, sekarang Bernalar kritis. benar kritis saja. Nah, itu ditambahi jangan beriman dan bertakwa. Kalau kamu beriman dan bertakwa, kenapa? Bisa mencegah pembulian. Pembulian kenapa? Karena tersangka tidak punya iman, mulanya dia membuli kancane ya. Nah, sekarang kesimpulannya kelompok 3 dibaca. Kesimpulan, kita tidak boleh membuli teman karena setiap manusia berbeda-beda dan jika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, pintar. Ya, kesimpulannya dibaca. Dilarang bullying, stop kekerasan di sekolah karena dapat mengakibatkan perilaku negatif. Itu gak kesimpulan loh ya, kurang ya, itu saran. Ya. Nanti dipahami ya kelompok 4 ya. Kesimpulan itu apa yang kamu dapat itu dikumpulkan jadi satu. Jadi kesimpulan. Kelompok lain tolong dilengkapi kalau ada yang salah sebelum presentasi. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2 dan 5? Gak ada? Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 boleh kembali duduk ke tempatnya. Sekarang kelompok 5 maju ke depan mempresentasikan jawaban kelompoknya. Dah ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu nama-nama kelompoknya. Perkenalkan saya dari kelompok 5. Jangan menertawakan teman yang maju. Anggota Yogi Prayoga, Laura Alena, Esma Yunitias, Ahmad Yunita, dan saya ada Sabila. Kemudian jawaban apa topik yang dipilih? Topik yang dipilih stop kekerasan seksual. Ya, semua mendengarkan. Ayo sekarang dibaca nomor pertama, poin-poinnya apa saja? Poin-poin penting permasalahan dalam video. Tidak boleh melakukan pelecehan seksual. Terus? Apa akibat yang ditimbulkan dalam video tersebut? Malu, marah, sedih, takut keluar rumah. Kemudian? Apa kaitan permasalahan dalam video tersebut dengan norma-norma di masyarakat? Melanggar norma kesusilaan. Kemudian? Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan dalam video. Melaporkan kepada pihak berwajib atau melaporkan kepada orang tua atau guru.
Kemudian, Sikap yang harus dilakukan sesuai profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, bernalar kritis, bertakwa. kesimpulannya. Stop melakukan kekerasan seksual karena perbuatan itu tidak baik atau buruk dan tidak terpuji dan bisa menimbulkan malu kepada korban maupun pelakunya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang mau menanggapi atau memberi saran terhadap kelompok 5? Ada yang mau? Tidak ada? Nah, sekarang kelompok 5 boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, diperkenalkan teman-temannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. ya. Kenalkan dulu. Kelompok 1 beranggota Muhammad Toha, Yes. Rena Aurel Lia Putri, Kemudian? Laura Bian Andriani Putri, Kemudian? Yarini Brahma, dan saya MC Masa. Nah, yang nomor 1 yang dibahas topiknya apa? Pribadi jujur anti korupsi. Nah, berarti jujur ini baru korupsi ya. Kalau tadi kan enggak. Sekarang poinnya apa saja? Dibaca toh ya, gantian. Yang keras ya. Keras. Poin-poin penting permasalahan dari dalam video korupsi dan tidak menjalankan amanah dan ibunya. Ya, tadi korupsi tidak menjalankan amanah ibunya karena dia mengembalikan kembaliannya tidak benar ya. Nah, kemudian yang kedua akibatnya apa? Gantian Rindu yang membaca. Yang keras. Ya, merasa bersalah. Terus apa lagi? Susilaan. Terus apa lagi? Ya, jadi tambah ya, jadi kesopanan ya. Dia kan nggak sopan sama ibunya ya. Nah, kemudian agama juga nggak boleh bohong, boleh apa enggak? Nah, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya, nah pintar minta maaf, dia minta maaf sama ibunya ya. Nah, berarti kelompok 1 memperhatikan. Sekarang kesimpulan dibaca Dani. Yang keras. Ulangi kesimpulan. Kesimpulan akibatnya menyesal amanah orang tua tidak jujur dan solusinya meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya, siapa yang mau bertanya? Untuk kelompok 1 ada enggak? Kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang mau tanya? Yang mau tanya tunjuk jari. Enggak ada? Ya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan duduk. Nah, anak-anak senang ya dengan pelajaran hari ini ya? Nah, sekarang tadi dari presentasi dan diterangkan Bu Erna, apa saja yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Tentang apa saja tadi? Norma, apa saja? Nah, terus? Tadi yang Bu Erna kasih kasusnya apa? Profil pelajar Pancasila biar tahu, pinter bela. Terus apa lagi tentang korupsi ya? Nah, kalian tidak boleh melakukan itu semua. Ya, pelecehan seksual juga nggak boleh ya. Kalau di sekolah anak laki-laki dan perempuan nggak boleh ya. Harus menghormati hak dan kewajiban. Sekarang Nurul maju ke depan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Dari Norma. Yang keras Nurul, ya.
Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat agar pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan seimbang. Kita harus melaksanakan norma-norma. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, kemudian Norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk Nurul. Nah, anak-anak, Bu Erna ingin mengetahui lagi, apakah kalian sudah memahami materi tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dengan benar? Coba kalian keluarkan HP-nya. Nah, di grup kelas sudah Bu Erna share ya ini link ya. Nah, link ini ulangan harian. Nah, coba kalian klik ya, tulis nama lengkap, nggak ditulis nama panggilan muah Bu Erna. Dulu pernah ada ya, jenenge sapa, nulisnya sapa, engko Bu Erna bingung ya. Nah, sudah paham belum anak-anak? Huruf besar boleh, kecil boleh, yang penting nama lengkap. Itu ada 10 soal. Coba anak-anak kerjakan. Kerjakan yang baik. Kalau kalian mendengarkan Bu Erna dari awal, pasti bisa mengerjakan. Enggak apa-apa, nanti enggak usah dinilai dia. Enggak usah dikandani. Sebelum dikirim jawabannya, anak-anak dilihat dulu apakah jawabannya sudah benar apa belum ya. Karena kesempatan hanya 1 kali, biasanya Bu Erna kan lebih, kali ini enggak. Karena ini dimasukkan nilai pengetahuan, jadi hanya 1 kali ngirim jawaban. Enggak boleh kayak biasanya ada 3, 4, enggak boleh. Sekali saja. Langsung dilihat sudah keluar nilainya. KKM-nya berapa? 7,5.
ada yang sudah selesai? Dia dapat berapa? Lihat nilainya. Nah, pintar Winata dapat 80 ya. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Oh, Winata 80. Berarti Winata sudah nilainya sudah di atas KKM. Nah, berapa? Nah, Nurul pintar 100 ya. Nah, ya pintar 90. Senang Bu Erna nah pintar-pintar gini ya. Nah, nilainya bagus-bagus, senang Bu Erna ini. Ya, siapa lagi sudah selesai? Ella sudah? Belum? Yang sudah selesai disalahkan apa nih? Yang sudah selesai silakan maju ke depan ya untuk mengerjakan penilaian diri dan penilaian antar teman. Maju ke depan diberi Bu Erna. Ini menilai temannya. Untuk Nurul tolong nilai Vika. Ya, dan nilai apa adanya. Nih. Iam, Winata yang dinilai itu Ayu ya, dinilai ya. Tulis Ayu. Kamu menilai Lutfi. Kamu menilai Aldi. Kamu menilai Rena. Nama peserta didik itu yang kamu nilai, yang dinilai. Sudah dapat berapa? Pintar Alia, pintar. Alia, kamu nilai kok Rena kan sudah dinilai tadi. Kamu nilai ini loh. Ayu kan sudah dinilai ya. Laura nilai. Rena nilai. Sudah selesai belum? Nah, udah ini. Nah, gantian Vika yang menilai Nurul. Siapa lagi yang sudah selesai? Nah, sini. Nah, sini. Dani menilai Toha ya. Dalam. Ya, kamu nilai siapa? Nah. Itu, kamu nilai siapa Nurul? Kamu menilai Maya. Ya, pintar. Sini. Ya, pintar-pintar, senang Bu Nara. Berarti di atas KKM semua. Tuh. Kamu menilai Tiara, Tiara menilai Ana. Yang jujur harus menilai ya. Nggak boleh. Yang dinilai pintar. Lutfi, sudah selesai? Nah ini, Lutfi menilai Iam ya. Yang kamu nilai. Ya, diisi. Maka karena ini Bu Erna kalau nilainya 4 dicentang. 3 dicentang. Nah, kamu menilai Yainal ya. Nandu ya. Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Aldi sudah? Toha sudah? Dapat nilai berapa tadi? 90. Nah, pinter-pinter, senang Bu Erna. Kamu nilai Luna mau di Luna? Ini nilai siapa? Luna dinilai ini ya. Dinilai ini. Kamu nilai ijol-ijolan ya, kamu dinilai ini, dia nilai kamu. Ya, Rena. Dalam. Ya. Dalam. Nah, enggak apa-apa besok minggu depan dikasih remedi. Kan enggak KKM. Iya. Kamu menilai Dwi Aditya. Enggak apa-apa. Emang nilai siapa le? Kamu nilai Aldi ya. Dwi dinilai dicentang aja. Ayo cepat, sudah selesai belum?
Berdoa, dia berdoa apa enggak langsung dicentang? Udah selesai belum? Dalam. Udah? Kamu nilai Alia ya? Bu, kok kan tempat aku Ya, minggu depan remedi. Berarti yang tidak KKM 2. Ada 2 anak yang tidak dalam. Spiritual itu agama. Yang dinilai ini loh. Nah, ini dicentangi. Dicentang itu kalau 4 itu sering melakukan. Kalau 3 aja agak baik ya. Kalau 1 tuh nggak pernah ya dicentangi ya. Ya dicentangi. Kalau 4 itu nilai paling bagus, berarti dia sudah melaksanakan semuanya. Ya, stop yang jujur. Iya dicentang. Ya cepat dicentangi. Iya, Dwi Aditya. Sudah selesai belum? Dwi sudah selesai belum? Dapat nilai berapa kamu? Ya lihat skor. Berapa? Nah, berarti kamu tidak lulus KKM minggu depan dikasih tugas Bu Erna. Nih kerjakan. Wes kirim. Ya kamu menilai. Masa takkan nilai Dwi Aditya tadi siapa? Devi. Dwi, kamu nilai Devi ya? Nah, berarti ada 4 anak yang tidak lolos KKM. Ini dinilai. Spiritual itu agama. Ini loh yang dinilai tuh ini. Spiritualnya enggak. Teman saya berdoa ini loh dicentangi. Yang dinilai ini loh. Yang dinilai ini ya. Udah ya dinilai. Dia di Mustafa. Kamu nilai ini rindu. Kamu nilai binata. Aldi, tapi kamu dapat berapa? Kamu menilai Elo. Ya. Siapa yang belum mengumpulkan lembar penilaian? Ya, ditunggu Bu Erna. Sambil menunggu temanmu yang belum mengerjakan lembar penilaian, didengarkan untuk minggu depan ya. Nah, minggu depan yang tadi ulangan sudah sesuai KKM. Alhamdulillah ada 21, hanya 4 yang tidak lolos ya. Tidak ada, sudah usah disebutkan Bu Erna namanya, enggak malu. Nggak boleh itu namanya membuli ya. Dikira-kira minggu depan kalau tidak tuntas bagaimana Bu Erna kasih remedi, tapi dikerjakan minggu depan di sekolah ya. Nah, dikerjakan sungguh-sungguh karena kesempatan mengerjakan di link hanya 1 kali. Lah untuk yang sudah di atas KKM ya, kamu mengamati perilaku tetangga-tetanggamu. Nah, kok dicatat perilaku tetanggamu itu sudah sesuai dengan norma atau belum? Janganlah PHI. Nah, misalnya saya punya tetangga Bu, saya kok ada 1 yang tidak sesuai dengan norma, nanti ditulis. Ya, paham tugasnya? Ya, kemudian minggu depan disiapkan lagi materi bab 3 tentang kesatuan wilayah Indonesia. Indonesia kan ada banyak provinsi ya, ada berapa? Siapa yang tahu? Nah, Nurul pintar 34 provinsi. Nah, nanti kita belajar mengenai itu. Itu berkaitan dengan kebinekaan global. Biar orang saling menghina perbedaan. Bapak sini. Mau kayak Vika, karo Windy, agamanya ini Bu nggak boleh ya. Semua agama baik. Ya, dikumpulkan. Yang LKPD enggak, yang dikumpulkan yang nilai sikap. Skornya nanti Bu Erna yang rata-rata.
Ya LKPD-nya dibawa ke depan nanti dinilai Bu Erna. LKPD yang sudah dipresentasikan bawa ke sini. Nurul LKPD-nya. Iya sudah. Sudah dikerjakan nanti sudah tak. Siapa yang belum mengumpulkan lembar penilaian? Ayo, Bu Erna tunggu. Ya, Lena Bu Erna tunggu. Yang nggak boleh, yang boleh siap-siap. Kita sebentar lagi pulang, berdoa dan pulang. Yang sudah selesai mengerjakan, kan sudah dikasih rambu-rambu Bu Erna pelajaran minggu depan, ya. Boleh berkemas-kemas sambil menunggu temannya mengerjakan penilaian lembar penilaian temannya. Tadi pagi berdoanya dipimpin oleh Elo. Sekarang wakilnya Winata. Ayo berdoa semua. Ya, berdoa mulai. Ya, selamat siang. Hati-hati kalau pulang ya. Semoga selamat sampai di rumah.